Nah, tidak berselang lama pada saat itu datanglah si Kresna. Kresna tadi ceritakan juga mendengar aduan si Sri Kandi tadi, dan dia mengetahui juga bahwasanya Arjuna tadi telah mengutus seseorang untuk membunuh si Dewi Sembodro, adik si Kresna. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, sugeng dalu Mas Gurit. Sugeng dalu ugi Mas Bayu. Nah, apa kabarnya Mas Gurit? Ya, baik-baik saja. Semoga pemirsa yang menonton video ini juga sehat, diberi kesehatan, bagas suara sehat Mas Bayu. Ya, amin. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Nah, kali ini dalam kesempatan kali ini Mas Gurit, Ya. kita mau membahas tentang lakon menarik apa Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kalau tidak salah kita membahas tentang Bathara Guru, Ya. yang istilahnya menjelma atau nyamar menjadi seorang raja raksasa dan menggoda para Pandawa, kemarin mencoba kerukunan para Pandawa, dan juga si Arjuna menjadi seorang wiku atau brahmana yaitu Resi Bonolobo kemarin. Nah, kali ini kita membahas tentang geger yang terjadi di Kahyangan Suralaya. Ada lakon namanya lakon Romo Prasu. Ya. Romo Prasu, bukan Rama Parasu. Jadi beda Mas Bayu. Kemarin lah di epos Mahabharata, kalau tidak Ramayana kita membahas namanya Romo Parasu. Ya. Namun kali ini namanya Romo Prasu. Romo Prasu Ya, menjadi satu seperti itu Mas Bayu. Nah, lakon Romo Prasu tadi balungannya lakon ada di Serat Pustaka Di situ dituliskan bahwasanya di Kahyangan Suralaya diceritakan Bathara Guru dan Bathara Narada tadi sedang membahas tentang ada salah satu raja dari negara Renggobumi yang bernama Prabu Romo Prasu tadi. Nah, sang raja tadi diceritakan ingin meminta salah satu bidadari Kahyangan yang bernama Dewi Probosini. Nah, Bathara Guru pada saat itu tidak mengizinkan. Maka ia memutuskan kepada para senopati dewa-dewa pada saat itu untuk mempersiapkan beberapa pasukan menghadang musuh yaitu dari negara Renggobumi tadi Mas Bayu. Oh, jadi Bathara Guru menolak lamaran dari raja negara Renggobumi ya Mas? Ya, benar sekali seperti itu Mas Lalu Bayu. apakah sang raja tersebut sudah mengetahui bahwa lamarannya ditolak? Nah, di negara Renggobumi tadi Prabu Romo Prasu tadi sedang bersama Patih Kalaprawa dan Kaladahana tadi. Nah, sang raja pada saat itu ternyata sudah mengetahui bahwasanya lamarannya tadi ditolak oleh oleh si Bathari Probosini, dan dia memutuskan untuk menyerang Kahyangan, istilahnya memaksa untuk bisa mendapatkan Dewi Probosini. Maka dia lalu mengutus patihnya dulu, kedua patihnya tadi untuk menyerang Kahyangan. Nah, akhirnya kedua patihnya tadi berangkat membawa beberapa pasukan raksasa pada saat itu. Nah, singkat cerita, sesampainya di Kahyangan Suralaya di Repat Kepanasan, di situ akhirnya terjadi peperangan di antara para dewa melawan para raksasa tadi. Nah, diceritakan pada saat itu para dewa tadi kewalahan menandingi para raksasa dari negara Renggobumi, lalu dia menutup lawang Seloma Tangkep. Nah, Bathara Narada pada saat itu mengetahui bahwasanya para dewa tadi kalah, dia memutuskan untuk mencari
salah satu putra Madukara untuk nantinya dijadikan jago, yaitu putra Madukara antara lain yaitu yang bernama Raden Abimanyu. Raden Abimanyu akan dijadikan jagonya para dewa. Oh, jadi pada saat itu para dewa kewalahannya Mas, Ya. sampai menutup lawang Seloma Tangklep. Benar sekali Mas Dan Bayu. juga Batara Narada akan mencari jago yaitu Ya, Raden Abimanyu. Raden Abimanyu putra Madukara. Nah, sedangkan di Kasatriyan Plongkowati, di situ Raden Abimanyu sedang bersama ibunya, Ya. yaitu Dewi Sembodro. Diceritakan pada saat itu Mas Bayu, Arjuna tadi menitipkan Sembodro tadi kepada si Abimanyu di Plongkowati karena Arjuna tadi telah memiliki istri baru, putri dari negara Awu-Awu bernama Dewi Talirojo. Ya. Dewi Talirojo. Nah, pada saat itu tiba-tiba datanglah yang namanya Raden Wiyoso. Raden Wiyoso tadi merupakan saudara muda dari Dewi Talirojo. Mengatakan bahwasanya kedatangannya tadi ke Kasatriyan Plongkowati tadi dia diutus oleh Arjuna untuk membawa kembali Dewi Sembodro ke Madukara. Sedangkan si Raden Abimanyu tadi diutus untuk mencari namanya Sekar Sumarsono Wilis pada saat itu Mas Bayu. Nah, karena tidak curiga pada saat Abimanyu pun bersedia berangkat beserta Punakawan tadi mencari Sekar Sumarsono Wilis, sedangkan Dewi Sembodro tadi dititipkan kepada Raden Wiyoso tadi untuk dibawa ke Kasatriyan Madukara tempatnya Arjuna. Nah, diceritakan pada saat itu perjalanan dari Wiyoso dan Sembodro tadi telah sampai di tengah hutan, melewati hutan. Di tengah hutan tadi diceritakan Sembodro tadi tiba-tiba pada saat itu dibunuh oleh si Raden Wiyoso. Nah, jenazahnya atau mayatnya tadi ceritakan ditinggal di tengah hutan. Sedang Raden Wiyoso tadi kembali ke Madukara pada saat itu. Nah, diceritakan Bathari Prabosini yang berada di Kayan tadi beserta namanya Nini Towong itu tadi turun ke bumi. Di bumi istilahnya menolong, memberi bantuan kepada Dewi Sembodro yang dibunuh tadi Mas Bayu. Nah, sang Dewi Sembodro tadi ceritakan yang telah mati tadi dihidupkan kembali oleh si Bathari Prabosini. Dan pada saat itu Sembodro akan dibawa menghadap ke Bathara Guru, tadi dibawa ke Kayangan oleh si Bathari Prabosini Mas Bayu. Jadi Dewi Sembodro bisa dihidupkan lagi berkat bantuan Bathari Bathari Prabosini seperti itu Mas Bayu. Dibawa di hadapan Bathara Guru. Benar sekali Mas Bayu. Nah, sedangkan setelah itu sedang kita membahas perjalanan si Abimanyu. Ya. Nah, Abimanyu yang diutus untuk mencari Sekar Sumarsono Wilis tadi bertemu dengan Bathara Narada. Narada dan meminta kepada di situ Bathara Narada minta kepada Abimanyu untuk dia membantu menjadi jagonya para dewa karena Kayangan tadi sedang diserang musuh pada pasukan dari negara Renggobumi, pasukannya Prabu Rama Prasu. Nah, di situ diceritakan Abimanyu pun bersedia. Abimanyu bersedia menjadi jagone Bathara Narada, jagone para dewa. Lalu dia dibawa ke Kayangan pada saat itu Mas Bayu. Nah, singkat cerita Abimanyu pada saat itu lalu segera masuk ke medan peperangan dan terjadilah peperangan itu tadi. Abimanyu sebagai jagonya para dewa tadi keroyok oleh para raksasa, akan tetapi dia berhasil memenangkan. Banyak sekali para raksasa tadi yang tewas, kalah dengan si Abimanyu. Nah, Patih Kolodahono, Patih si Rama Prasu tadi maju genti ke medan perang melawan si Abimanyu. Akan tetapi diceritakan dia tewas terkena namanya panah Pasopati Mas Bayu, panah Pasopati. Nah, di situ setelah terkena panah tadi dia badar. Kolodahono tadi badar menjadi lelembut Mas Bayu, lelembut bernama Kolobrakutu. Kolobrakutu tadi akhirnya merupakan anak buah dari Bathari Durga. Lalu dia diceritakan setelah kembali ke wujud aslinya berupa lembut tadi, dia kembali ke tempatnya asalnya yaitu di Setro Gondomayit, tempatnya si Bathari Durga. Nah, selanjutnya Abimanyu tadi yang istilahnya sekaligus sudah emosi tadi, lalu dia istilahnya pamit kepada Bathara Narada untuk istilahnya ngluruk sisan tetunggule Raja negara Renggobumi tadi yaitu Rama Prasu. Lalu dia minta pamit untuk pergi ke negara Renggobumi nyerang si Rama Prasu. Nah, pada saat itu selanjutnya di Kaputren negara Renggobumi, istri dari Rama Prasu yang bernama Dewi Kiswayawati, pada saat itu tiba-tiba kedatangan Abimanyu. Jadi Abimanyu tadi jujuk di taman. Nah, bertemu dengan istri ini tadi. Nah, singkat cerita mereka berdua tadi saling suka. Kiswayawati dan Abimanyu tadi saling suka. Nah, ketika pada saat akan dipondong oleh si Abimanyu tadi diketahui Mas Bayu oleh si rajane yaitu Prabu Rama Prasu. Akhirnya terjadilah peperangan di antara Rama Prasu melawan si Abimanyu. Nah, Abimanyu pada saat itu lalu mengeluarkan pusakanya Yagi yaitu Pasopati, diarahkan kepada si Prabu Rama Prasu hingga diceritakan Rama Prasu akhirnya tewas. Nah, tewasnya tadi mayat yang tadi hilang, badar menjadi lembut juga bernama Ditya Yamaraja.
Yomorojo tadi. Setelah kembali lembut dia akhirnya kembali ke tempatnya pada saat itu Gri Setro Guntumayit juga. Nah, akhirnya di situ ceritakan Raden Abimanyu setelah mengalahkan Romo Prasu tadi dibawa oleh Bathara Narada untuk menghadap Bathara Guru untuk nantinya diberi sebuah anugerah atau hadiah, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang si Abimanyu berhasil mengalahkan musuh dari para dewa. Benar sekali, Mas Bayu. Prabu Romo Prasu. Iya, Mas Bayu. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana, Mas? Tapi sebelum Mas Grit lanjut, silakan diminum dulu. Oh ya. Nah, selanjutnya lanjut, Mas. Nah, itu tadi kan Bathara Narada membawa Abimanyu ke Kayan Suraloyo. Nah, sedang di Kayan Suraloyo, Bathara Guru tadi kedatangan Dewi Sembadra beserta Probosini datang menghadap Bathara Guru. Si Probosini menceritakan bahwasanya Sembadra tadi dibunuh oleh Sembadra tadi menceritakan bahwasanya dia dibunuh oleh si Raden Wiyasa tadi. Nah, di situ juga datanglah si Raden Abimanyu beserta Narada. Mengatakan bahwasanya dia berhasil mengalahkan musuh Romo Prasu tadi. Nah, Abimanyu di situ kaget kok ibunya tadi berada di Kayan Suraloyo. Di situ Abimanyu memeluk Dewi Sembadra pada saat itu. Nah, Sembadra pada saat itu juga menceritakan kepada si Abimanyu bahwasanya dia dibunuh di Alapatine oleh si utusan Arjuna yaitu Raden Wiyasa tadi, Mas Bayu. Nah, terus sekarang bagaimana tanggapan dari Bathara Guru, Mas, atas keberhasilan Abimanyu mengalahkan Prabu Romo Prasu? Nah, di situ diceritakan Bathara Guru tadi karena telah dibantu oleh Abimanyu tadi, dia memberikan anugerah kepada Abimanyu pada saat itu dan diberi anugerah jika nanti Abimanyu tadi menikah dan memiliki istri, maka dia akan menurunkan seorang anak yang nantinya menjadi seorang raja yang sangatlah besar, yang agung, istilah seperti itu. Dan juga di situ Abimanyu diberikan namanya Sekar Sumarsono Wilis. Untuk namanya Sekar tadi diberikan kepada Arjuna, Mas Bayu. Entah apa yang dimaksudkan oleh si Bathara Guru, mungkin mungkin salah satu cara dari Bathara Guru tadi untuk istilahnya ngilingki si Arjuna menggunakan Sumarsono Wilis tadi diberikan kepada Abimanyu untuk nantinya diserahkan kepada si Arjuna. Karena di situ kan mereka sudah tahu bahwasanya Arjuna tadi mengutus Raden Wiyasa tadi untuk membunuh Sembadra. Nah, setelah itu Abimanyu tadi menerima Sekar Sumarsono Wilis tadi lalu diutus oleh Bathara Guru beserta Sembadra tadi datang ke Madukara. Jadi Bathara Guru tadi mengutus Abimanyu, Sekar Sembadra datang ke Madukara menyerahkan Sekar Sumarsono Wilis tadi. Nah, mereka berdua lalu berangkat. Nah, sedang di negara Amarta, Prabu Puntadewa tadi sedang bersama Bima dan juga si kembar menerima kedatangan si Dewi Srikandi, istrinya si Arjuna. Nah, Srikandi tadi datang mengadukan permasalahannya, dia meminta keadilan kepada Prabu Puntadewa sebagai kakak dari Arjuna bahwasanya Raden Arjuna setelah menikah lagi dengan putri dari negara Awu-Awu yaitu Dewi Talirojo tadi. Nah, sang Arjuna tadi memiliki watak yang berbeda. Dia tadi istilahnya tindakannya tidak adil. Tidak adil, malah ia seperti menyempelekan istri-istri lamanya dan menyiksa istri lamanya. Nah, tidak berselang lama pada saat itu datanglah si Kresna. Kresna tadi ceritakan juga mendengar aduan si Srikandi tadi dan dia mengetahui juga bahwasanya Arjuna tadi telah mengutus seseorang untuk membunuh si Dewi Sembadra, adik si Kresna pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Prabu Puntadewa, Mas, atas cerita dari Dewi Srikandi dan juga Kresna tadi? Nah, Bima pada saat itu ceritakan ya mendengar kelakuan dari adiknya tadi, dia tidak mengira kelakuan dari Arjuna tadi, dia tidak mengira, maka dia sangatlah marah karena pada Pendawa tadi yang gampang emosi adalah si Bima. Pada saat dia sangat marah, dia ingin menuju ke Madukara memberi pelajaran kepada si Arjuna. Pada saat dia berangkat, Kresna dan Gatotkaca pun mengikuti si Bima. Nah, sedang di Kasatriyan Madukara itu sendiri, Arjuna tadi sedang bersama istri barunya yaitu Dewi Talirojo. Mereka pada saat itu layaknya pengantin barulah selalu bermesraan seperti itu. Lalu datanglah pada saat itu adik iparnya yaitu Raden Wiyasa tadi. Raden Wiyasa tadi datang menghadap Arjuna mengatakan bahwasanya dia telah berhasil membunuh si Dewi Sembadra. Nah, tidak berselang lama datanglah si Sembadra tadi. Sembadra tadi datang beserta Abimanyu, datang menghadap si Arjuna memberikan Sekar Sumarsono Wilis tadi. Terus bagaimana, Mas, reaksi dari Raden Arjuna melihat istrinya yaitu Dewi Sembadra itu belum mati? Nah, Arjuna pada saat itu tentunya kaget. Seketika dia kaget kedatangan Sembadra tadi karena menurut penuturan adiknya, adik iparnya tadi biasa tadi bahwasanya Sembadra tadi telah dibunuhnya, telah mati di tengah hutan. Pada saat dia datang memberikan Sekar Sumarsono pada saat. Nah, tidak berselang lama juga datanglah si Srikandi. Dia kaget lalu dia memeluk si Sembadra yang telah pergi dari Madukara tadi. Nah, Sembadra pada saat sangatlah sedih menceritakan kejadian bahwasanya dia akan dibunuh oleh seseorang.
yang bernama Raden Wiyasa. Nah, Sri Kandi pada saat itu telah mengetahui, pada saat dia lalu memarahi si Arjuna. Sri Kandi nguman-nguman istilahnya memarahi si Arjuna. Nah, disusul juga datangnya Kresna dan Bima Garudkata itu datang bersama-sama tadi nyeneni memarahi si Arjuna tadi karena telah tega ingin membunuh istrinya yaitu Dewi Sembodra pada saat itu. Nah, Bima yang terlanjur emosi pada itu juga memarahi si Dewi Talirojo tadi, ditujunya sebagai penyebab keretakan di rumah tangga si Madukara tadi, rumah tangganya. Nah, pada saat itu sang Dewi Talirojo tadi ceritakan malah ikutan marah. Dia malah ikutan marah, tidak terima karena dimarahi oleh si Bima tadi, diceritakan tapi oleh Sri Kandi si Talirojo lalu ditarik dari keluarga Satrian. Mereka berdua tadi bertengkar, berperang. Nah, di situ diceritakan Kresna lalu mengutus kepada si Abimanyu tadi untuk mengarahkan panah Pasupati kepada si Dewi Talirojo. Nah, akhirnya panah Pasupati tadi mengenai sang Dewi Talirojo tadi dan Badar berubah menjadi Batari Durga. Nah, setelah Badar menjadi Durga, pada saat itu ceritakan dia meminta maaf kepada Semar karena dia takut kepada Semar, dia lalu kembali ke Setro Gondomayit, Mas Bayu. Nah, Semar pada saat itu tidak tinggal diam, dia mengamati gerak-gerik Arjuna kok yang masih seperti tidak ikhlas akan lelakonnya tadi, tidak mengakui akan kesalahannya. Semar pada situ meneliti bahwasanya Arjuna tadi tidak seperti biasanya. Pada saat dia mengatakan bahwasanya Arjuna tadi dirasuki oleh iblis dari Setro Gondomayit, anak buah si Batari Durga. Nah, Semar pada saat itu lalu ceritakan mengucapkan mantra-mantra dan ceritakan iblis yang berada di dalam ragane Arjuna tadi kepanasan, lalu keluar. Pada saat itu iblis tadi ceritakan keluar lalu menyusul Batari Durga kembali ke Setro Gondomayit, ke asal tempatnya, Mas Bayu, seperti itu. Ternyata Raden Arjuna tadi kerasukan oleh iblis dari Setro Gondomayit ya, ya, Mas Bayu. Dan kemudian akhirnya bisa disembuhkan oleh Semar. Ya, disadarkan oleh si Semar itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan Bathara Guru dan Bathara Narada akhirnya turun dari kayangan, mengumpulkan para Pandawa. Selanjutnya sang Bathara tadi memberikan sebuah kekuatan pada saat itu kepada para Pandawa untuk bisa nanti lebih permono berhati-hati kepada bangsane Lelembut pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang lakon Rama Prasu. Namun akan tetapi poinnya tadi lebih banyak kepada pergulatan di antara permasalahan yang terjadi di Trah Madukara. Seperti itu, di antara yaitu si Arjuna tadi yang ingin membunuh istri lamanya yaitu si Dewi Sembodra, akan tetapi bisa dihidupkan kembali si Dewi Probosini, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Gurit atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Rama Prasu, di mana kita mengetahui Abimanyu yang dijadikan jago oleh para dewa untuk mengalahkan Prabu Rama Prasu, dan juga Arjuna yang ingin membunuh istrinya, tetapi istrinya yaitu Dewi Sembadra bisa dihidupkan lagi atas bantuan Batari Probosini. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.